Dasar cewek matre. Matre atau realistis? Apa bedanya? Mari kita bahas di perspektif awam. Kembali bersama saya Kocet ya guys ya. Seperti yang barusan saya bilang, saya di sini akan membahas soal materialisme atau materialistis atau cewek matre. Apa bedanya sama cewek materialistis dengan cewek realistis? Yuk kita bahas. Di sini saya akan membacakan arti dari materialisme di Wikipedia ya guys ya. Jadi materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Material adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Paham nggak tuh? Akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Jadi di Wikipedia dan di disiplin ilmu filsafat sangat berbeda pengertiannya dengan seperti apa yang kita pikirkan tiap hari tentang materialisme. Jadi ini dari disiplin filsafat, jadi kita baca dari yang lebih umum lagi ya guys ya. Jadi di sini saya akan membacakan orientasi hidup materialistis dan kesejahteraan psikologis dari Al-Aftina Nurul Husna, program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada, bukan kaleng-kaleng ya guys. Ini langsung dari Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada, bukan dari perspektif awam seperti saya Mas Kocet ya guys ya. Abstrak 1. Persoalan psikologis yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa depan adalah orientasi hidup yang materialistis. Materialisme merupakan pandangan yang berisi sikap, keyakinan, dan nilai-nilai hidup yang menekankan dan mementingkan kepemilikan barang-barang dan kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lain seperti spiritual, intelektual, sosial, dan budaya. Materialisme diketahui adalah akar dari berbagai permasalahan manusia. Permasalahan ekologis, ekonomi, akademik, sosial, dan psikologis, dan terutama berdampak negatif pada well-being dan kebahagiaan manusia tersebut. Kalau dari perspektif netizen tapi netizen yang cerdas-cerdas kayaknya ya guys ya. Dari Denny Kurniawan, Supervisor Human Resource 1 tahun yang lalu, cewek matre itu adalah cewek yang udah minta dibayarin segala keinginannya di saat dia belum jadi apa-apa. Kalau kita ditanya sama pacar kita udah punya apa aja buat nikah, jangan langsung beranggapan dia cewek matre, tapi realistis. Cewek realistis wajar dong mempertanyakan jaminan masa depan. Dia kan kelak juga bakal jadi partner dalam hidup lo. So, dari poin jawaban ini gue mau menyarankan hidup perlu uang, perlu makan, perlu tempat tinggal, dan itu semua nggak bisa ditebus dengan cinta doang. Dari Fajar FS, saintis pembelajar dari 2002 sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Melisa Herianto. Menurut saya, perempuan matre itu adalah mereka yang mengukur segala sesuatu dengan uang, harta, atau fasilitas. Bagian enggak enaknya, mereka menjadikan itu sebagai barometer cinta pasangan terhadap mereka. Jadi ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang ku tendang. Jadi memang udah banyak yang kejadian seperti itu ya. Dari Azizah Nura NS, tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Orang matre, baik perempuan atau pria, yang mencoba realistis menghadapi realitas kehidupan yang selalu saja merasa kurang atau bahkan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dengan belajar dari mereka yang disebut dengan orang matre, setidaknya kita bisa belajar untuk memilah-milah mana keinginan dan mana kebutuhan. Belajar untuk realistis bahwa hidup di dunia memang butuh sifat matre, tapi matre yang narimo ing pandum. Menarik banget ini kalimat matre yang narimo ing pandum.
Jadi dua kata yang kontradiktif di satu kalimat. Matre yang narima ing pandem itu kalau bahasa Indonesianya matre tapi yang menerima apa adanya. Itu kan kontradiktif. Tapi nggak apa-apa. Jadi setelah baca kayak gini kan dari disiplin ilmu filsafat udah pengertiannya udah jauh dari yang apa kita pikirkan sehari-hari gitu. Matre ya matre aja. Jadi sangat-sangat simpel. Kalau matre itu berarti doyan duit. Kalau nggak matre berarti nggak terlalu doyan duit. Sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Dan di sini saya udah nulis di catatan, pengen mikir aja matre itu menurut perspektif awamnya Mas Koci itu seperti apa kayak gitu loh. Jadi udah mengklasifikasikan, bukan mengklasifikasikan ya. Maksudnya matre atau realistis di sini tuh bisa dibedain dari indikasi-indikasi yang kayak gini. Jadi jangan sampai ada cewek yang realistis tapi kita cap sebagai cewek matre, kemudian kita skip cewek itu padahal dia bukan sedang matre, dia sedang realistis dengan kelangsungan kehidupannya kelak ketika bersama lu. Jadi matre atau realistis ini menurut perspektif awamnya bisa dikoreksi kalau ada yang punya perspektif lain. Matre mengejar apa yang dia inginkan, realistis apa yang dia butuhkan. Matre orientasinya ada selera yang makin hari makin meninggi. Realistis orientasinya adalah cukup dengan pemenuhan kebutuhan yang layak. Matre hawa nafsunya yang ingin terlihat lebih dari yang lain. Realistis keinginannya ingin bisa seperti umumnya kesejahteraan orang lain. Jadi kalau matre itu hawa nafsunya ingin terlihat lebih dari yang lain gitu loh. Kalau yang lain pakai Vios, dia harus pakai Civic Turbo. Kalau dia yang lain pakainya Oppo, dia harus pakai iPhone. Kalau yang lain pakai Scoopy, dia harus pakai ECX kayak gitulah. Pokoknya keinginan dia itu, nafsunya itu ingin terlihat lebih dari yang lain, matre. Tapi kalau realistis, keinginannya ingin bisa seperti umumnya kesejahteraan orang lain gitu. Kalau yang lain bisa naik Scoopy, ya dia juga beli Scoopy gitu, bisa biar umum gitu. Kalau yang lain pakai Avanza, ya udah Avanza aja. Ya sejuta umum. Ya melihat kemampuan suami kayak gitu. Kalau memang yang lain udah pakai Innova, ya bisa beli Innova kayak gitu. Bukan yang kalau matre yang lain pakai Avanza, dia harus pakai Innova. Kalau yang lain udah pakai Innova, dia harus pakai Pajero. Kalau yang lain udah pakai Pajero, dia harus pakai yang lain. Itu materialistis. Keinginannya selalu ingin terlihat lebih dari yang lain. Terus yang berikutnya, matre itu cenderung mengejar kepuasan hasrat sendiri. Kalau realistis mengejar kepuasan dalam kesejahteraan bersama. Kalau cewek matre itu mengukur kesuksesan cowok terus ingin diterima dia, itu bayangannya itu nanti ketika sama cowok itu bisa dibeliin hal atau barang-barang yang dia inginkan, seperti barang-barang yang branded apapun, bisa tas, bisa HP, bisa apapun yang menurut dia itu value-nya gede kayak gitu. Tapi kalau realistis mengejar kepuasan dalam kesejahteraan bersama. Pertanyaan kepada lu udah punya apa, udah mapan atau udah mempersiapkan apa untuk pernikahan lu, itu bukan untuk pemuasan hasrat dirinya sendiri, tapi dalam kesejahteraan bersama kayak gitu loh. Jadi yang sejahtera itu bukan cuma ceweknya, tapi cowoknya juga tidak terkekang dan tidak tertekan dan tidak terbebani oleh keinginan dari istrinya. Jadi kalau istrinya bahagia, kebahagiaan istrinya itu tidak sampai menjadi beban suaminya sampai mungkin ngutang-ngutang atau yang lain gitu. Ini kalau ngomongin cewek matre atau realistis yang langsung konotasinya langsung ke jenjang yang lebih serius gitu. Kalau sekedar pacaran kayak gitu, kayaknya kalau langsung ngomongin masalah mapan atau enggak itu kan konotasinya langsung ke jenjang yang lebih serius kayak gitu ya. Tapi kalau masih pacaran kayak gitu lebih gampang untuk memilah-milah mana ini matre, mana realistis. Kalau cewek realistis, dia pasti akan nanya-nanya lu punya apa, ini segala macam, itu untuk nasibnya kelak juga kayak gitu loh. Tapi kalau matre, mau nikah mau enggak, yang penting ketika dia bersama cowok itu, dia akan meraup semua keuntungan atau mengambil
sebanyak mungkin harta atau value yang ada di cowok itu untuk dimanfaatkan menjadi alat kepuasan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau masih sekedar pacaran kayak gitu sih, kalau udah minta-minta kayak gitu walaupun belum jadi apa-apa seperti yang tadi dibaca, ya memang itu udah matre aja. Tapi kalau cewek realistis, mungkin seumpama kalian udah pacaran setahun terus ngomongin udah mau nikah, terus cewek lu nanya persiapannya udah gimana, tabungannya gimana, terus seberapa mapan lu kayak gitu, tuh bukan karena matre, sedangkan dia itu tidak mempunyai riwayat minta-minta barang atau minta dibeliin apa secara brutal kayak gitu. Jadi dia bukan, kok lu berubah sih, dulu kamu nggak pernah ngomongin masalah uang, sekarang ngomongin masalah uang. Enggak, dia ingin memastikan bahwa dirinya juga terjamin kayak gitu. Jadi kalau gue membayangkan sebagai seorang cewek pun pasti akan menanyakan kepada pasangan gitu, udah sejauh mana persiapan lu kayak gitu. Kalau memang lu udah mapan, ya bukan karena menjadi matre, tapi memikirkan diriku dan kesejahteraan keturunanku kelak. Karena nanti ketika aku berumah tangga bersamamu, kayak apa nanti aku hidupnya, kayak apa sandang pangan pamannya, kayak apa nanti anak kita tuh sandang pangannya terjamin atau enggak, pendidikannya akan seperti apa kayak gitu kan harus dipikirkan juga. Jadi bukan serta-merta kalau cewek ngomong kayak gitu selalu matre. Tapi kalau nggak ada konotasi untuk membangun rumah tangga, dia yang penting minta banyak uang untuk membeli banyak barang yang dia inginkan, ya udah matre aja. Itu toxic sih pastinya. Jadi poinnya jangan langsung asal klaim. Kalau ngomongin masalah uang gitu tabu, katanya matre, saru kalau bahasa Jawanya. Tapi tidak memikirkan bahwa si cewek ini cuma realistis, bukan matre gitu. Bedakan dulu dia matre atau realistis. Jangan sampai asal klaim. Ya biasanya kan cowok itu kalau ngomong wah matre lu, kalau dia nggak memang ceweknya matre, berarti dia aja yang nggak mampu gitu sih. Karena cewek itu harus realistis sih, karena cewek realistis itu bukan memikirkan dirinya sendiri. Kalau memang dia bucin sama cowoknya, iya dia bucin sama cowoknya. Tapi kalau dia sengsara, cewek itu bisa nerima, apakah keturunannya bisa terima juga kan kita nggak tahu juga kan. Kasihan keturunan juga yang bucin orang tuanya tapi susah ngajak-ngajak anaknya kan, itu ya kasihan juga. Jadi sebagai cewek juga jangan terlalu bucin, harus pastiin dulu bahwa cowok lu itu bertanggung jawab, mau bekerja, tapi juga jangan sampai membebani pria sampai batas kemampuannya. Tapi ya kalian sih pasti udah tahu sih maksudnya gimana bisa membedainya. Cuman kadang orang tuh udah terlalu tabu ngomongin masalah uang. Sekarang cewek ngomongin uang kayak gitu, kata cowok nggak sopan lah, ini itu segala macem. Padahal cowok itu belum apa-apanya, si cewek pun baru pacar aja udah mintanya udah kemana-mana. Itu kan suatu yang paradok yang paradok banget gitu loh. Kalau seumpama ini bukan porsi lu, ngapain lu ngomongin masalah uang, ngapain ngomong masalah kemapanan. Nah sedangkan perilaku atau kelakuan cowoknya juga kadang pegang tangannya sampai ke tangan-tangan yang lain sampai jalan-jalan kayak gitu kan, jadi aneh gitu ya. Jadi cowok gitu udah miskin, sensitif, mesum pula gitu. Jadi kan jadi cewek kan serba salah. Udah ceweknya nggak terlalu minta-minta tapi cowoknya sensitif, katanya matre atau segala macam. Itu lucu banget sih guys. Jadi kalau buat cowok tetap berusaha untuk menjadi mapan kayak gitu, karena cewek juga harus punya kepastian mau dibawa kemana kehidupannya, nanti akan sejahtera atau tidak. Walaupun orang kan nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Kalau cewek orientasinya langsung ke harta atau mau matre, ya udah sama om-om, karena om-om jauh lebih settle, jauh lebih banyak uang gitu. Kalau om-om itu kan udah kebebasan finansialnya udah oke ya, makanya ada ani-ani itu. Daripada ngebully cowok-cowok miskin yang dikit-dikit bilang cewek matre, ya udah macarin om-om aja. Jadi udah ada pasannya sendiri-sendiri.
Jadi kalau sama cowok-cowok juga jangan ngebully cewek-cewek yang pacaran sama om-om, karena dia realistis aja. Karena pala kalian yang masih kenceng-kenceng, masih muda-muda nggak berduit, ya mending sama om-om aja yang sekalian berduit. Kalau seumpama lu bilang matre, ya yang penting tidak macarin lu gitu loh, nggak lu pacarin gitu. Tapi kalau ngomongin masalah cewek yang penting duitnya banyak, itu tricky juga, nanti akan menjadi toksik juga di jangka panjangnya. Mungkin gitu aja dari saya. Kalau ada yang mau argumen yang lain atau pendapat yang lain bisa tulis di komen di bawah. Jadi itu aja dari gua Kocet. Till next time.